teman Persija, apa kabar? Balik lagi nih bersama gue Abi. Sebelum kita ketemu teman gue di Kopdar hari ini, gue pengen tahu deh, apa aja sih soundtrack untuk momen-momen penting dalam hidup kalian? Kira-kira ada nggak ya di salah satu atau dua dari lagunya teman gue ini? Nah, siapa nih yang nulis judul lagunya Ardhito Pramono? Solois generasi baru di dunia musik Indonesia yang dikenal juga sebagai warna musik jazznya yang berlirik bilingual, ringan, dan juga catchy tunes. Persis nih kayak mobil yang mau gue pakai untuk jemput dia kali ini. Mobil retro BMW M40. Konon, ini adalah tipe BMW seri 3 yang tak tergantikan. Tapi BMW M40 ini sampai sekarang masih banyak loh fansnya. Dan jarang banget yang masih punya versi orisinilnya. Mulai dari bodi, interior, sampai ke mesinnya. Yang dimodif dari si hitam metalik ini cuman velgnya. Pakai ring 19 Rotiform dan dibungkus sama ban Michelin Pilot Sport. Wow, bikin makin gokil kan? Edit, gila. Thank you, Mas. Gue pikir tadi mau dijemput sama Evan ini, Mas. Seru ya gue jemput pagi ini ya. Oh iya, asik banget ya. Oke Dit, ini sekarang gue mau menuju ngajakin lo nih ya. Gue mau menuju ke satu tempat nih di daerah Tebet. Namanya Kopi Nako. Lo suka kopi kan? Suka gue. Oke. Ini mobil saik banget loh. Saik ya? Nah ini nih. Ini makanya gue sengaja jemput lo pakai mobil ini. BMW M40. Ini tipe 3. Mas Boy. Ini retro banget cuy. Gue kalau mobil gue BMW lagi gue. Emang Sama ya. intunya ke BMW ya? Ke Eropa ya? Eropa. Ada niatan mau bawa nggak ya kira-kira? Oh, mau banget ya. Oke, nanti gue bakal cari satu tempat, kita switch. Gue nyuruh lo bawa. Ayo kita switch ya. Mari. Lo harus bawa nih si M40 nya. Can't wait. Mas Boy. Oke. Alright. Lo terakhir bawa manual kapan cuy? Gue dulu mobil Jepang gue manual. Sekarang kita gas, kita menuju ke Kopi Nako. Ini luar biasa. Enak banget. Kan banget. BMW terkenal power steeringnya keras kan? Betul. Ini enggak lagi. Enteng ya? Oke, bentar lagi kita sampai nih Dit. Wah seru nih. Yoi. Darah gua banget. Darah lo banget ya. Yuk langsung yuk. Penasaran lo mau kopi-kopinya kan? Asli, let's go. Langsung kita catat. Nah ini nih Dit, tempatnya Dit. Seru nih. Kopi Nako. Ini seru banget cuy. Lo kayak soalnya konsepnya kayak di jalanan gitu nggak sih? Asli, Nggak terus terlalu. di samping jalanan gede juga. Iya, terus dia kayak manfaatin jalanan portal ujung gitu buat chillin. Di Banyak sini anak-anak kantor makan siang. banyak banget anak-anak, soalnya sini pusat kantoran banyak juga PH-PH gitu. Oh iya. Jadi buat nongkrong gitu. Strategis Kopi Nako. banget. Asli bas. Asli. Selatan banget, Jaksel. Timur. Oh timur ya? Tinggal timur ya? Timur. Nongkrongan Anak timur. selatan. Ini nih, Asli. sama kayak gue gitu juga. Iya. Gini Dit, Nyantil lagi. gue lebih mau garap tentang hidup lo aja deh. Ya, yuk bahas Iya. kayak gitu. Yuk bahas ya sih. Yuk bahas tentang hidup gue. Nah, masalahnya kan lo masuk di era industri musik yang apa ya? Bisa dibilang jazz itu nggak banyak nggak sih kalau sekarang ini? Iya. Sekarang ini ya, Iya. untuk sekarang ini ya. Gue tuh masuk di era industri musik lagi random ya. Lagi random. Lagi ya? random-randomnya menurut gue. Jadi anak-anak Panturas bikin surf rock gitu. Nah, Dan ternyata masuk juga gitu di generasi yang sekarang. iya. Terus tiba-tiba gue bikin jazz. Mm. Anak-anak SMA, anak-anak SMP, bahkan kuliah, Masuk bahkan juga. temennya eyang gue dengerin lagu gue gitu. Iya, karena jazz lebih ke ini nggak sih? Penetral semua Bener. musik nggak sih kalau Bener. menurut gue ya, gue nggak Iya. tahu gimana. Apalagi anak-anak senja, yang Asli. galau baru putus, terus kan nge-jazz gitu kan enak. Ini kita Denger lagi kan? di daerah jazz banget ya. Ini ya, Tebet. Tebet. Makanya dan suara lo tuh ngedukung banget gitu buat nge-jazz gitu. Asik, Ngepas lah gitu maksudnya. Crooners tua gitu ya. gitu yang sambil nyilet. Wah gitu enggak lah. Apa nih? Namanya. Galau-galau parah gitu loh. Galau-galau akut gitu ya sih. Chet Baker. Chet Baker. Chet Baker. Lah cuman Apa? udah gini ya, gue kan abis ngulik lagi YouTube lo nih.
lu lagi ngekonsepin tentang lagu-lagu anak. Iya. Khususnya si Semar. Semur jengkol enak, Bes. Semar dan pasukan monyet. Ah. Nah itu kenapa pertanyaan gue kenapa lu ngetemainnya itu? Iya. Sama yang kedua kenapa anak-anak? Iya. Ya kalau misalnya anak-anak, gue ngelihat dari beberapa reference lagu anak-anak zaman sekarang itu kan udah bisa dibilang dari takaran sehat sama nggak sehat udah nggak sehat gitu. Iya, bahkan kayak maksud lo kayak anak-anak kecil bahkan nyanyiin lagu orang dewasa yang Asli. Cinta-cintaan bahkan kayak digoyang mama muda. Iya juga Asli. sih. Gila gue ngeliatnya jadi kayak sedih banget juga kan gitu. Gue jadi pengen punya legacy yang bisa gue kasih ke anak-anak cucu gue nantinya. Kenapa Semar dan Pasukan Monyet? Karena Semar itu kan karakter perwayangan. Iya. Dia adalah seorang dewa sebenarnya. Yang turun ke dunia dan dianggap aneh, dicemooh sama orang-orang karena kebisaan dia dalam hal-hal yang manusia lain nggak bisa gitu. Game changer lah si Semar ini. Dan Pasukan Monyet sebenarnya karena dia bisa ngomong sama binatang, menceritakan tentang Semar yang punya kemampuan itu. Nah, bisa ngomong sama binatang, bisa paham apa mau pohon kalau manusia nggak boleh buang sampah sembarangan misalnya. Intinya dia bisa tahu apa yang bisa kayak monyet ini bisa hewan-hewan ini bisa tahu. Jadi kalau misalnya lo nebangin pohon, monyet gak ada rumah lagi men gitu. Bener. Bisa tahu dampaknya duluan. Tapi malah dibilang gila sama masyarakat desa gitu. Soalnya kan manusia yang nggak bisa berbahasa binatang mikirnya kayak apa mereka buas nih mereka ini padahal mereka sendiri butuh bebas. Betul. Asli. Nice sih. Gitu. Dan kalau anak-anak kenapa? Misalnya kenapa lu ambilnya ke konsep anak-anak gitu? Kalau anak-anak gue pengen ngasih legacy aja gitu sih Bi ke anak-anak zaman sekarang. Tetap jazz ya, Tetap jazz. Ya, yang dengerin gue paling kalangan anak-anak high school gitu. Iya, tetap anak-anak gitu ya. Anak-anak high school. SMA mana international school. Iya. Tapi emang ke situ. Enggak juga. Enggak juga ya. Gue sih pengen banget dengerin teman-teman jadi lagu senam gitu. Iya. Di SDN Negeri 6 dekat rumah gue misalnya gitu. Itu menjadi kebanggaan juga. Tapi lu masih ini ya, lu apa sih setuju nggak kalau kayak jazz itu adalah musik-musik untuk orang yang nyampe? Kalau bahasa anak Jaksel ya, iya lo kalau nggak nyampe jangan dengerin, ibaratnya gitu ya. Gak usah maksain bro. Iya. Gitu. Cuma, nah itu, pertanyaan gue, identik nyampe itu kan mungkin lebih ke yang old school jazz mungkin ya. Banyak old soul juga sekarang. Dan kalau yang lo bawa jazz sendiri ini, apakah yang lo bakal bisa bikin kayak orang-orang yang nggak nyampe bakal bisa dengerin musik gue nyampe kok? Iya. Lo konsepin gitu juga nggak sih di musik? Gue ada sedikit kontemporer ya emang di jazz gue. Makanya kalau misalnya dilihat orang jazz ngebedah lagu gue, pasti bilangnya kalau lagu ini nggak jazz gitu. Oh gitu. Lagu ini pop jazz gitu. Jadi gue ada di jalur tengah. Bukan yang pure jazz ya? Bukan pure jazz gitu. Bukan kayak Chet Baker aja bisa dibilang pure jazz kan. Gue masih agak takut tuh masuk ke ranah itu tuh. Oh gitu. Tapi ya seenggaknya kan itu kan jadi jati diri lo nggak sih? Yes. Ya kan lo bawain karakter baru lah ibaratnya gitu. Amin. Dengan misalnya kayak gabungin kayak ya senja ketemu dengan gaya lo namanya bermusik lah gitu ya nggak sih ya? Nyambung ternyata. Nyambung dan apalagi di Indo ya. Maksudnya di Indo kan rata-rata kan orang-orang yang suka lirik-lirik yang gila. Banyak orang galau nggak sih kalau di sini? Kahlua Kopi. Kahlua. Nah, ini nih sini rekomen banget. Ini apa kopi apa? Itu kopi Nako. Kopi Nako. Nah ini bisa jelasin nggak sih signature-nya tuh dia pakai kopi apa? Ini kopi Nako itu es kopi susu creamy, jadi dia pakai campuran susu sama kopi. Oke. Jadi manis ya kopinya manis betul. Ini kalau yang Kahlua kasih gue ya Mas Dewa ya. Thank you banget sama Mas Dewa. Kalau ini dia kopi ram. Oh ya. Oh ada ramnya? Ada ramnya. Kahlua. Non alkohol. Berapa giga tapi? Ya gitu. Ya, thank you Mas. Thank you Mas Dewa. Nanti snacknya saya ambilin. Oke, boleh Mas. Thank you banget. Terima kasih Mas Dewa. Seru ya. Asik snack bro. juga, Asli. ada kopi juga. Chill banget deh. Chill parah. Gue taruh bawah nggak apa-apa. Nggak apa-apa cuy. Nggak jatuh sih aman. Nah, jas. Sembari sikat dulu aja ya. Kahlua. Iya nih. Tapi lu ngopi banget anaknya ya? Nggak usah kayak even lu lagi nyari-nyari lagu. Gue lebih seruput. teh lagi anaknya sebenarnya. Lu lebih ngeteh? Lebih ngeteh gue. Kafein lu di teh cukupnya? Iya. Dan gue kadang-kadang kalau teh pun prefer yang non kafein gitu, kayak chamomile gitu.
Gila. Anjir. Anak timur ngomong kayak Memal, gaya-gayaan banget. Cuy. Tua juga. Nah ini ngomongin musik ya, Ya. kan ada apa ya? Gue dengar cerita lo tuh ke Australia Iya. buat kuliah film. Kenapa lo nggak kuliah musik aja gitu? Ngambil musik kayak Indra Lesmana gitu kan, dia ke Australia kan sekolah musiknya Maksimal gitu ya? Maksimal gitu. Apa film? Awalnya gue emang nggak pede karena gue nggak bisa membaca not balok. Oh, emang otodidak ya, pure otodidak. Otodidak banget. Gitar juga belajar dari majalah. Anjir, DAW majalah. juga belajar dari majalah gitu. Tadi ada 2 jurusan yang pengen gue ambil, Bi. Sound engineer, Oh, yang sekarang lagi banyak nih sound engineer untuk minta pengakuan pekerjaan itu diakui gitu. oh gitu. Yoi. Kayak di luar ya? Kayak di luar, gitu, men. Iya. Di luar tuh punya license gitu. Di Indonesia baru-baru ini sih, alhamdulillah. Cuman sound engineer itu fisika. Soalnya kan kita urusannya sama desibel, sama metric, sama Iya, iya. gitu-gitu kan. Terus sama performing arts. Nah, performing arts gue nggak pede gitu. Karena lo introvert nih kelihatannya. Introvert banget, akhirnya gue ngambil film deh. Lo ambil film. Sampai beres sih sama semua. Gue di sana D4. D4. Ah, Tapi ke bawah nggak sih? Maksudnya kayak lo udah datang ke Indo, terus lo kayak, gue mau garap film nih di asik. Indo. Pengen sih gue. Belum, Banget. sampai sekarang belum ada. Tapi belum ada jalannya aja ya. Cuman itu gue cicil dari video klip gue misalnya. Oh. Gue kan suka hal-hal simple ya. Kayak ya udah video klip one take aja kayak Radiohead gitu. Ah. Cuman yang bikin value dari video klip itu misalnya Tom York nahan nafas selama 3 menit 40 detik misalnya. Anjir. Anjing juga kan gitu. Jadi value-nya dapat dari situ. Iya. Itu gue udah terapin sih, Bi. Nice sih. Dan lo kalau misalnya di film ya, misalnya nanti lo seakan-akan lo bikin film nih, lo tuh tipikal genre film yang kayak gimana nih yang lo suka banget, yang lo banget nih? Gue tuh sebenarnya lagi suka banget nonton film Heist gitu. Oh, Haze. Yoi. Kayaknya ribet deh bikinnya. Lo lebih suka yang gitu ya, yang tricky-tricky yang bikin orang mikir gitu ya? Asli. Oh, ini seneng ya? Dewa Said. Ini kentang goreng, yang ini roti goreng isi ayam jamur. Wah, terima Roti kasih. goreng, isi ayam jamur. Oh, cakep. Pecah. Ini Terima kentang kasih. goreng. Oh, ini Kentang cocok goreng. buat nongkrong kita hari ini. Nongkrong. Navin. Thank you mas ya. Thank you Mas Dewa. Cuma ada di Kopinako nih. Berarti gue baru lihat ya roti goreng terus di... Yoi. Gue pikir nugget. Gua pikir Ya, lo kalau risol. mau Sikat-sikat aja. Gue ini dulu deh. Kali aja emang risol. Ya, ya, Cuma ya. namanya itu tadi. Ah, bisa jadi. Baik. Asik ya? Asik. Itu tadi. Gue kan tadi di luar kan gue sempat ngobrol-ngobrol ya. Dia tuh pernah kena tuh di era senioritas lah. Iya. Ya kan sih? Di Dari bola SMA. ya? Lu sekolah bola kan? Iya, sekolah bola juga. Senioritas. Terus lu karena dulunya gemuk ya. Jadi dia dulu gemuk. Iya, Terus 130 kilo gue. 130 kilo. Iya, Itu umur berapa? Itu gue SMP ya. 14 tahun. 14 tahun. Dan lu katanya disuruh jadi kiper terus. Iya, gue jadi trauma gitu gue main bola, sialan. Dan lu nggak mau jadi kiper. Lu kalau misalnya nggak mau jadi kiper, lu asli mau jadi apa? Penyerang atau gimana? Gue pengen jadi orang yang ngegolin, asik. Tapi Iya, sekarang gue santai. udah ngegolin hati Oh gitu. seseorang. Udah bisa ngegolin lagi. Yoi, bisa. Ngegolin siapa nih? Ada. Tapi itu senioritas di bahkan di olahraga ya. Ada juga ternyata. Ada juga. Ternyata ada juga. Nah di musik ada nggak sih kayak gitu-gitu? Senioritas Ini kalau bisa dibilang kan lo lumayan baru lah ya. Iya. Masuk ke era-era musiknya ya. nggak ada sih. Alhamdulillahnya di musik Indonesia gitu ya, yang selama ini berkembang, nggak ada senioritas sama sekali sih. Semua lempeng aja gitu. Lempeng saling aja. Support aja berarti itu. Mungkin beda sama dunia siaran, Ya. ada senioritas untuk membangun gitu kan. Cuman kalau di musik nggak ada sih sama Nggak sekali. ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Kalau pandangan lo untuk industri musik sekarang tuh kayak gimana? Menurut gua kalau misalnya tetap dengan, menurut gua kalau misalnya yang lagi dipandang seperti gua, teman-teman gitu, Hindia, Pamungkas, Nadine, kalau kita bikin yang kayak gini-gini aja dan nggak ngeluarin sesuatu yang mungkin berbeda gitu, nggak memunculkan adiluhan sebuah karya dari Indonesia gitu. Menurut gue musik Indonesia akan sama kayak musik luar, musik nggak luar. kedengeran bedanya Bakal gitu. setara gitu ya. Bahkan mungkin mereka juga bakal seneng aja ngeliatin atau Iya. dengerin musik sini. Iya, mungkin kayak coba ada kayak Guru Soekarno Putra yang punya semangat membangun lagi gitu, Iya. yang punya semangat untuk oke gunakan aksara Indonesia, kayak Kunto Aji alhamdulillah menggunakan aksara Indonesia. Gue nggak pernah menggunakan aksara Indonesia bahkan, Oh, cuman beberapa lagu gue aja gitu. soalnya bahkan lirik lu kebanyakan bahasa Inggris ya. Iya gak sih? Yoi. Nah itu ada alasan tersendiri gak? Kenapa lu ngambil bahasa Inggris Inggris ya? sebagai
lirik-lirik lo itu? Gue sebenarnya awalnya karena emang gue ngerasa pronunciation gue enakan Inggris nih, bikin lagu apa namanya, rimanya, penempatannya Di Inggris, bahasa di Inggris ya? tadinya. Cuman setelah kesini-sini gue ngeliat kayaknya kalau gue menyanyikan bahasa Inggris terus gue akan di sini-sini aja gitu. Akan terdengar sama dengan musik yang di luar Kebanyakan ya, gitu, keluar. kebanyakan gitu. Apa bedanya dong gitu. Iya. Makanya gue lagi sekarang mencoba untuk menulis lagu bahasa Indonesia lagi. Oh gitu? Yoi. Udah mulai ada lagi bahasa-bahasa Indonesia? Iya, lagi mencoba lah. Di album ini ya udah ada lagi? Di album ini Album udah, yang anak-anak belum ada. Anak-anak belum ada? Belum ada, full English gitu. Full English. Tapi emang di rumah bahasa Inggris sehari-hari? Enggak. Enggak? Gue Indonesia banget gue. Oh, keren kayak sampai ngomong ke pembokat minta bikinin kopi. Can you make a coffee gitu. Terus bokat gue bule juga ternyata. Nggak bisa Inggris kan. Tapi lu, ini gue masih penasaran lu bisa akhirnya, ini sekarang berat badan lu berapa? Maybe 75, 78 deh kayaknya. Nah Around itu that. olahraga dulu, waktu dari 130 transisinya tuh lu ngapain gitu? Gue sakit hati sih sebenarnya. Oh sakit hati? Sakit hati, gue nembak cewek, terus ceweknya nggak mau pacaran sama gue karena gue too chubby. Yang dia bilang gue lebih baik menjadi adik-adikan dia aja. Wah anjir, Adik-adikan aja. enak banget sih. Parah, akhirnya gue kayak bilang sama nyokap gue mau diet gitu. Akhirnya nyokap gue kasih formula gitu nih, minum susu ini setiap pagi dan malam. Oh gitu? Yoi, siang lo boleh makan apa ya kan ya? Atau jualannya nyokap ya? Dan lu disuruh tetap beli? Gue dapat member cuy. Oh dapat member? Asli, gue tuh sempat ngirim foto gitu ke perusahaan itu ya. Before after gue, terus gue dapat $100 gitu. Wah anjir. Gara-gara sukses dietnya. Terus lu ngomong ke publish juga kayak, guys kalau misalnya kalian jadi Endorse. MLM gitu Yo, nggak sih? asli gila. Udah dapat Tapi pesawat gue harusnya. akhirnya ketika lu udah dapet nih ya body fit yang lu pengen, terus si cewek itu gimana? Yang dia tetap jadi adik-adikan lo atau Enggak, udah nggak hubungan lagi. udah nggak gitu bukan kan. lagi ya? Heeh. Oh, dia nyesel gila pasti kayak, oh my god, Dito men, sekarang lu Sekarang nge-swapin gue karena dia Iya, dokter kan. gitu. Oh, sekarang nge-swapin? Dokter gitu gue Swap. ketemu. oh kayak nge-swap, Swap. nge-swap, Asik, soalnya Swap. nge-swap, Iya. nge-swap. Swap. Oh dia dokter ya Dia sekarang dokter, dia sempat nge-swapin gue. Halo. Apa kabar? Wah, gue seneng lihat lo sekarang gitu. ya? Oh nggak ada baper-baper gitu? Nggak ada. Tapi- Alhamdulillah. Ada lo jadiin lagu nggak akhirnya dari kisah lo yang tadi itu? Kisah gue yang tadi, Atau mungkin di lagu-lagu lain ada kisah-kisah pribadi lo yang lo benar-benar jadiin banyak lagu? sih. Oh banyak ya? Cuman itu terpecah-pecah. Oh. Oh ada cuman- yang lo tambahin? ada Jadi kayak ibaratnya kayak cuman meneropong dari wujudnya aja, Oh. nggak sampai Spesifik. badannya gitu. Oh, Oke. Tapi yang paling berkesan dari semua lagu lo ada di lagu yang mana? Yang paling berkesan di lagu gue, Yeah. sebenarnya yang Indonesia nih yang terakhir Sudah judulnya. Sudah. Itu pertama kali lagi gue bikin lagu Indonesia, Hmm. terus gue suka sama lagunya gitu. Oh. Yang penting kan kalau kita suka sama lagunya, Iya, lu bakal enak aja gitu Bakal ya. enak aja mainnya Karena gitu. bikin lagu juga pasti pakai hati juga nggak sih? benar, asli, setuju. Nah ini ke Persija nih. Asik. Oke nggak sih? Lu kalau pemain Persija lebih suka siapa? Lu? Oh gue? Yoi. Iya. Cuman gue bukan. Bukan ya? Gue cuma Jose doang nih. Siapa gitu? Yang paling lo suka banget nih. Oh doi tendangannya kenceng nih, pisang. Gitu. Wah. Yang paling lo suka deh. Yang legend gitu Iya boleh sebut mereknya nggak apa. Legend gitu. Ada pemain Persija yang selama ini kita lihat sih, BP. BP sama Widodo. si sang kiper. Oh. Gue pernah melihat Persija berjuang luar biasa ininya sih. Oh pernah nonton langsung lo? Agak nggak di TV. Oh pernah nonton di ini ya, lagi seru-serunya waktu Iya. liga gitu-gitu ya? Liga Indonesia ya pernah. Maksudnya Indonesia lawan siapa gitu pernah. Iya. Cuman di Nah. Indonesia. Kalau misalnya lo dikasih kesempatan nih Mm-mm. buat manggung di untuk Persija lah ibaratnya. Iya. Ada lagu lagu lo itu yang buat ngasih spirit gitu nggak sih buat ke pemain-pemain bola yang cocok? Ada Lagu lagi. apa? Ada.
Tapi belum rilis, Bi. Oh, tapi belum rilis. Tapi bakalan ada kan? Bakalan ada, itu gua buat gregetan banget nih gua. teman-teman Persija nih, Jackmania. Doi itu punya tuh lagu yang buat ngasih spirit ke khususnya pemain-pemain Persija ya. Pemain-pemain bisa Ketemu pemain aja. bola, musisi bahkan gitu. Itu album keberapa nanti keluar? Apa EP atau Kayak Oktober atau awal tahun akan gue keluarin. album bentuk. ke Ke 3 4 jatuhnya ya. keempat jatuhnya. Sama EP. Atau di situ ada ya lagu-lagu Iya. spirit. Emang tema album itu tentang semangat atau tentang apa random aja di situ? Tentang itu gue lupa. Gue melupakan sisi Indonesia gue gitu. Oh. Terus nyesel, gue ternyata sempat hancur ini ya gitu Iya, sama karya negeri sendiri gitu. Akhirnya gue bikin lagi lagu bahasa Indonesia. full Dibantuin itu nama, di album keempat itu full Indonesia. iya full Indonesia. Wow. Insya Allah. Gue dibantuin sama Om Leo Om Leo. sama Gusti Irwan Wibowo juga. Oh. Jadi kayak kita lagi garap album buat bikin semangat aja sih jatuhnya. Iya. Gitu. Cocok sih nanti kalau misalnya ada Sih. mungkin Amin. bisa jadi sebuah soundtrack Aduh amin. untuk apa namanya? Lagu-lagu bola untuk Indonesia kan sekarang Amin, banyak. amin, amin. Gokil tuh. Nah ini nggak asik kalau kita nggak collab nih. Jadi Oh, gue iya. kan aslinya kan orang Ambon ya. Lahir di Ambon nih. Musisi dong. Iya, gue Otak harusnya musik. dong. Harusnya musisi ya. Yo. Cuman gue itu nggak pinter nyanyi cuy. Jadi kalau di musik gue lebih ke masuknya ke alat-alat musik aja karena gue pikir suara gue nggak bagus gitu kan. Padahal keluarga gue banyak kayak bokap gue sendiri tuh nyanyi, bisa nyanyi. Nah, saya gue doang kayak anjing gue cacat nih, reject nih dari Ambon masa nggak bisa nyanyi. Nah cuma akhirnya gue kulik-kulik alat musik sampai akhirnya gue suka beatbox. Beatbox. Ya jadi kayak cocok nih kita collab ya kan. Yoi. Jamming aja itu selalu mau lagu yang mana segala macam. Kita Atau jamming mau aja. Boleh. Berarti nggak perlu nyanyi apa? Nyanyi pakai- aja gue. Oh pakai alunan atau bebas ya? Nyanyi lagu gue yang non copyright ya. Oh ya boleh. Biar nggak kena ya. Biar nggak kena. Ya, siap. Ya kan? Nah, Gua jamming kali, aja. pokoknya gua kali. Jamming bareng Dito langsung nih di Persija TV. You'll be mine someday. You'll be mine someday. We met at the cafe. You will be mine someday. Dodo now, you will be mine someday. Oh. You will be mine someday. No. I love you. Persija. Jakarta with the Jackmania. Yeah, I love you. Persija Jakarta. Wow. Yoi. Damn. Kita nggak pakai latihan loh guys. Latihan. Iya nggak sih? Apa Nama- itu latihan, men? Apa itu latihan loh? Jamming tuh harus apa ya? Harus dadakan. Iya nggak sih? Dadakan, Nggak iya. pakai latihan loh gitu. Tapi kalau main bola harus latihan. Oh iya lah. Kalau nggak harus jadi lah. kayak gue. Kali dadakan. Tapi lu terakhir main bola kapan? Terakhir gue main Baru-baru bola. ini ada main bola. Kadang-kadang gue main bola futsal-futsalan gitu sih Oh, sama sama teman-teman. adek gue gitu-gitu. Kemarin berdua doang gitu. Enggak. Salah berdua. Futsal berdua. Enggak, udah lama banget sih futsal. Sama anak-anak kantor terakhir. Sama anak kantor. Sampai akhirnya lu udah nggak jadi kiper lagi dong. berarti? Iya. Udah. Udah dipercaya untuk menjadi striker. Oke siap. Dan ternyata bisa gue menendang bola, masukkan ke gawang. Oke. Nah, Dit, ini kan sebenarnya kita pengen lebih lama lagi nih ya. Asik. Nongkrong bareng sama Ini lo karena seru, lo asik man. banget di cuy orang. Thank you, man. Iya, cuma Selalu karena gitu, baik. matahari lumayan kenceng dan kita durasi juga udah lumayan panjang. Yeah. Gue mau ngasih lo satu kuis nih. Enggak Oke. kan bukan kuis ya, apa jatuhnya? Challenge. Challenge. Ya, Oke. ini jadi setiap di ujung obrolan, Iya. ini tuh selalu gue adain. Jadi namanya kayak jawab cepet aja gitu loh. Oke. Kayak lo, gue kasih pertanyaan random Oke. dan lo jawab secara cepat juga. Alright. Mungkin ada beberapa yang gue tanya kenapa ya. Oke. Oke, ready ya? Mau repeat question gitu? Yoi, rapid siap. question. Jawab cepet Alright. nggak pakai mikir. Oke. Pasti ada Aldi Taher atau ini nih. Oh mau ada aja lagi. Siap. Oke. Nah itu ada
Ada Aldi Taher. Balapnya Aldi Taher lagi ngegas. Old Soul atau Young Soul? Old Soul. Old Soul. Soul. Oke. Dave Brubeck atau Billy Evans? Dave Brubeck. Dave Brubeck. Uh, Kopral Jono atau Bento? Kopral Jono. Kopral Jono. Wih, kenapa tuh? Lucu aja gitu lagunya. Oh gitu. Oh, Asli. karena lucu. Karena lucu gitu. Siap. Melbourne atau Sydney? Gue susah tuh kota, Susah. dua-duanya indah. Sydney lah. Sydney ya. Kenapa tuh? Banyak nilai apa namanya sentimentalnya gitu loh. Oh, di sana Sydney. Sydney. Lu banyak dapat inspirasi juga dari Banyak sana mantan juga. gue di sana. Banyak mantan lo di Jadi sana gue ya? kayak kalau nginget Sydney tuh kayak, what? Wah. Gue pernah di sini, gue pernah di sini. Jadi kalau ke Sydney pun kayak wah bisa Kelas nih balik, ya. ya. List-listnya disamper-samperin nih. gitu. Nyamperin list. Nyamperin. Ah besok ini ya. Yang ini. Gue pernah di sini ya. Gue pernah ini nih si Indra. Oh gitu ada yang nyelip. Perform live atau recording? Perform live. Perform live. Perform Kenapa live. emang? Gue kangen banget sama energi penonton. Apalagi di pandemi gini ya susah live Asli, ya. gila. Kita tuh kayak belum mandi 2 tahun rasanya. Kalau Iya jadi sih, musisi, iya sih. asli. Ini lu lebih ngeliat cewek-cewek pada nangis, pada manggil nama lo. Iya nggak sih? Amin, belum ada. Ya tapi iya dong, gue kalau Iya. jadi penyanyi gue kayak wah mau cakep lagi yang itu. Iya nggak sih? Ada yang pernah gitu loh. Itu tuh. Ya ada teman lo yang tukang ngetek kayak gitu itu. Biru. Oke, lanjut. LO bisa LO. LO. Terus jalan kaki atau naik motor? Gue jalan kaki. Kenapa emang? Lebih slow pace dan bisa ngelihat suasana aja. Enggak buru-buru. Tapi gitu. kan nggak dari Duren Sawit lo ke apa The Hoy juga. Enggak kan? Enggak. Tapi maksudnya jalan kaki tuh lebih kayak lo ada aura-aura positif masuk. Iya, cari inspirasi, enak jalan kaki gitu. Di Jakarta nih ya, pinggir-pinggir Jakarta jalan. gue ke warung beli rokok gitu, jalan kaki. Kan banyak disikat-sikatin dari samping motor-motor. Wih, sekarang Ngaruh. skuter elektrik juga lagi marak tuh di kampung gue tuh, di Duren Sawit. Sialan. Udah kenapa jadi ke skuter elektrik kita sekarang? Iya, makanya lagi ini gitu. Tapi pasti skuternya. ada nih komuter atau ojol. Ojol gue, karena lebih simpel. Lebih simpel ya, tinggal pesen bang, kesini nih, Iya, dateng iya. ya. Oke, Heeh. yang paling berguna, apalagi makanan ya. Ya aduh, iya benar. Oke, thank you banget, Tok. Ini udah banyak banget. Oh, tapi gue ada satu lagi nih yang masih heran sama lu. Siap. Lu nih kalau gue lihat-lihat, kayak si Jacob Collier. Aduh, amin ya ampun. Lu ada Gila. ngeinspirasi sama dia kah? Atau emang kebetulan seciri? Kalau skill ya, gue kayak ibarat inti bumi sama langit kali ya gitu. Nggak ada Res-resan apa-apanya. komedo sama mas gitu. Asli. Kayak, cuman kalau misalnya secara spirit gue pengen banget sih bisa sama gitu. Bisa sama. Eh, Tapi pribadi lu sendiri, lu punya satu sosok yang lu kiblatin banget nggak sih? Musisi atau Sosok yang saat gue kiblatin, kemarin gue sempat ngulik-ngulik lagu Indonesia lama kan. Sosok yang sangat gue kiblati, satu ya pasti Ismail Marzuki, Ismail Marzuki? sang gila maestro, luar Maestro biasa, Jaya tuh, gokil. Terus yang sekarang banget lagi gue lihat itu adalah album-albumnya Guru Soekarno Putra. Oh gitu. Terus Dian Ada Pramana inspirasi dari situ juga ngambil dapetnya. Iya, banyak lagu-lagu. Bahkan kayak Timur Priyono, tau lah. Kan osko-osko juga berarti. Old soul banget. Nah tapi ya kalau yang dari luar-luarnya ada yang ke bawah juga nggak? Dari luar gue Chet Baker style banget kan. Chad Baker style. Apa ballad-balladnya, Ballad, terus Harry Connick Jr. Jadi patah-patahan jazznya dapat dari. Iya, patah-patahnya di situ gitu. Sosok Harry Connick Jr. juga menginspirasi gue untuk berani main film. Oh gitu. Gitu. Tapi sekarang udah mulai pede dong harusnya. Lumayan. Udah main film juga. Kan? Udah main film kemarin. Tinggal bikin filmnya aja nih. Asli, ya ampun, amin. Kalau doain. butuh model Ambon-Ambon Arab gitu, Ajit. oke sih. Say. Gue mau sih. Maksudnya kayak lo butuh, gue butuh nih yang peran-peran nagih-nagih duit. Ya, gitu. Gak lah. Oke, thank you Dit. Thank you Sekali lagi banget. ya. Thank you banget. Gue mau ngasih lo sesuatu nih. Ini persembahan biasa kita selalu kasih nih. Lo pasti suka deh, nggak mungkin kagak. Wah iyalah Ya. ini sebuah formatan. Dipakai ya. Gokil, thank you banget. Oke, ya. ini lo boleh lihat isinya. Nggak mengecewakan kok. Lo buka aja, ambil Baik. isinya. Salah satu ya. Itu ada beras. Oh enggak. Enggak. Itu ada Jersey. kaos Persija. Gokil. Yoi. Terbaik.
Terbaik. Gue dapat bonusan banyak nih gue. Banyak cuy. Gila. Jangan sedih. Gue dapat kaset juga cuy. Yo, Terbaik. Thank you nih gue kerjaan nih. Favorit tuh ya sekarang Chet ya. Baker sama John Coltrane. Oh, cakep. Terbaik. Thank you banget. Wah, thank you banget, men. Ya nggak sih? Jadi pengen sering datang ke sini nggak sih? Gitu gitu. Kalau itu kayak undang kapan-kapan Thank you kita banget. undang lagi ya. Terbaik. Ya, thank you Dit ya. Thank you banget. Dan thank you Thank you juga buat kalian yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di Kopdar tentunya. Dan sekali lagi gue terima kasih banget sama Kopinako yang udah nyediain tempat yang secozy ini. Kopi-kopinya juga enak tuh apa kalau Iya, kalau Kalua, makanannya ini juga signature ya. nanti kita habisin. 1 sampai 10 kira-kira berapa nih? Nilainya? Gue belum nyobain makanannya. Cuman minumannya gue sih 9,7. 9,7. Sisanya kekurangan cuman milik manusia tentu. Oke, siap. Oh gila, ini wise banget loh ya. Yuk, ya. Cari aman. Oke, sekali lagi thank you juga. Dan pastinya kalau misalnya kalian mau dapetin kaos dari Persija yang keren yang gue pakai sekarang, lo bisa klik aja link di bawah deskripsi video ini, tinggal klik. Di situ banyak banget artikel-artikel keren dan tren terbaru juga dari Persija. Oke, sampai ketemu lagi tentunya di Kopdar, ngopi dari Jakarta. Shit.